Jadi tata kelola itu konsep yang dapat digunakan dalam banyak konteks dan sekarang menjadi istilah yang terkenal di dunia bisnis. Adapun jenis-jenis tata kelola, yang pertama itu corporate governance, dipandang sebagai seperangkat proses, kebiasaan, kebijakan, hukum, dan institusi. Yang kedua, tata kelola perusahaan. Ada serangkaian tanggung jawab dan praktik yang dijalankan oleh dewan dan manajer eksekutif dengan tujuan memberikan arahan strategi. Yang ketiga, ITG, yaitu yang paling spesifik dan berfokus pada jenis tata kelola yang teridentifikasi. Dan ada beberapa penelitian mengajukan definisi tentang ITG, yaitu menurut Van Greebreggen 2000, ITG adalah derajat di mana otoritas untuk membuat keputusan teknologi informasi didefinisikan dan dibagi di antara manajemen dan manajer proses di teknologi informasi dan organisasi bisnis berlaku dalam menetapkan prioritas TI dan alokasi TI. Menurut Lutfatman tahun 1996, ITG yaitu kapasitas organisasi oleh Dewan, Manajemen Eksekutif, dan ITM untuk mengontrol perumahan dan implementasi strategi TI, dan dengan cara ini memastikan perpaduan antara bisnis dan TI. Itu menurut Broadbent pada tahun 2003, ITG adalah tentang siapa yang berhak mengambil keputusan besar, siapa yang memiliki masukan, dan siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan keputusan tersebut. Manajemen TI. Perbedaan penting antara tata kelola dan manajemen dibuat oleh Gallagher yang menyatakan bahwa eksekutif dan manajemen mengelola, mengembangkan, menerapkan, dan memantau strategi bisnis sehari-hari, berurusan dengan dewan dan struktur tata kelola lainnya, keseluruhan kebijakan, organisasi, budaya, dan arah. ITM adalah tanggung jawab eksekutif dan manajer tentang mengelola, mengembangkan, menerapkan, dan memantau strategi bisnis sehari-hari. Faktor kontingensi ITG. Implementasi ITG dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Namun demikian, literatur gagal mengungkapkan identifikasi yang jelas dan ringkas dari faktor-faktor ini. Di bawah ini kami akan menjelaskan masing-masing pendekatan dari faktor-faktor eksternal dan internal. Itu pendekatan pertama diberikan oleh Pereira dan Mira, dan faktor-faktor yang mendasari pendekatan ini yang mempengaruhi implementasi ITG adalah budaya, struktur, strategi, ukuran, perbedaan regional, industri, dan kedewasaan. Pendekatan kedua dapat dilihat pada faktor yang digunakan dalam publikasi ini adalah mode tata kelola keseluruhan, ukuran perusahaan, mode diversifikasi. Pendekatan ketiga disediakan dalam pendekatan ini berpendapat bahwa 5 faktor yang mempengaruhi pola ITG adalah sasaran strategis dan kinerja, struktur organisasi, tata kelola, pengalaman. Mekanisme ITG. ITG dapat digunakan menggunakan campuran berbagai struktur, proses, dan mekanisme relasional atau biasa disebut dengan De Haes dan Van Greebreggen 2004. Seperti yang dapat kita lihat bahwa tantangannya adalah memilih hak mekanisme untuk mencapai hasil yang lebih baik. Mengenai mekanisme ITG, dapat kami nyatakan bahwa 1. Mekanisme struktur adalah mekanisme ITG yang paling terlihat. Mereka dapat didefinisikan sebagai unit
dan peran organisasi bertanggung jawab untuk membuat keputusan TI. Beberapa contoh mekanisme tersebut adalah komite, tim eksekutif, dan manajemen hubungan bisnis atau TI. Mekanisme proses adalah proses formal untuk memastikan bahwa perilaku sehari-hari adalah konsisten dengan kebijakan TI dan memberikan masukan kembali untuk pengambilan keputusan ini, termasuk investasi TI, proposal, proses pengecualian, arsitektur. Mekanisme relasional melengkapi kerangka ITG dan sangat penting untuk mencapai dan mempertahankan keselarasan bisnis TI, bahkan ketika struktur dan proses yang sesuai sudah masuk tempat. Untuk mencapai dan mempertahankan keselarasan bisnis TI, mekanisme seperti pengumuman, advokat, saluran, dan upaya pendidikan digunakan.